Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh mata pelajaran pendidikan jasmani terhadap kebugaran jasmani siswa sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Di sini kita lanjut langsung ke materi. PJOK adalah mata pelajaran wajib di sekolah, berperan penting dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial siswa. Saat ini banyak anak kurang aktif, pengaruh gadget, dan gaya hidup. Kebugaran jasmani siswa cenderung umumnya perlu diketahui beberapa besar pengaruh PJOK terhadap kebugaran. Rumusan masalah 1. Bagian tingkat kebugaran jasmani siswa SD. Yang kedua, apakah PJOK berpengaruh terhadap kebugaran siswa? Dan yang ketiga, komponen kebugaran apa yang paling berkembang? Dan selanjutnya, tujuan penelitian dari kelompok kami mendeskripsikan tingkat kebugaran jasmani siswa, mengidentifikasi komponen kebugaran yang meningkat, dan menganalisis pengaruh pembelajaran PJOK. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada urgensi penelitian. Pada bagian ini kami ingin menjelaskan urgensi dari penelitian yang kami lakukan. Penelitian ini penting karena masih minimnya data di Indonesia yang membahas pengaruh mata pelajaran pendidikan jasmani untuk kebugaran siswa sekolah dasar. Padahal kebugaran jasmani memiliki peran besar dalam mendukung kesehatan dan proses pembelajaran siswa. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak sekolah ataupun pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani. Hal ini menjadi semakin penting, terutama di tengah kondisi menurunnya aktivitas fisik pada anak-anak, khususnya pada sekolah dasar. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang pendidikan jasmani. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Bagi guru, sebagai acuan dalam meningkatkan metode pembelajaran. Bagi pemerintah, sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan. Dan bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani. PJOK di sekolah dasar. PJOK merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan siswa secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek fisik tetapi juga keterampilan gerak, pengetahuan, dan karakter. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran pendidikan jasmani lebih menekankan pada pengalaman belajar langsung melalui aktivitas fisik yang bermakna. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga aktif bergerak dan merasakan manfaat secara langsung. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu landasan teori. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan berlebihan serta masih memiliki cadangan energi. Kebugaran sangat penting bagi siswa karena berpengaruh terhadap kesehatan, konsentrasi belajar, dan aktivitas sehari-hari. Berikutnya ada komponen kebugaran jasmani. Yang pertama ada kecepatan, yaitu kemampuan bergerak secara cepat. Dan kedua ada kekuatan otot, kemampuan otot untuk menahan beban. Yang ketiga ada kelincahan, kemampuan mengubah arah. Yang keempat ada daya tahan, yaitu kemampuan bertahan lama saat aktivitas. Kecepatan diukur melalui lari 40 meter, dan kekuatan melalui pull up dan sit up. Kelincahan melalui 1 run, serta daya tahan melalui lari 600 meter. Semua komponen ini diukur menggunakan tes kebugaran jasmani Indonesia. Berikutnya ada hubungan PJOK dan kebugaran. Pembelajaran PJOK melibatkan aktivitas fisik yang terstruktur dan berkelanjutan. Aktivitas ini dapat meningkatkan fungsi jantung, paru-paru, serta kekuatan otot. Oleh karena itu, semakin baik pelaksanaan PJOK, maka semakin baik pula tingkat kebugaran jasmani siswa. Oke, selanjutnya ada kerangka berpikir.
Dalam penelitian ini, PJOK sebagai variabel bebas mempengaruhi kebugaran jasmani sebagai variabel terikat. PJOK itu diukur dari frekuensi, kualitas pembelajaran, dan keaktifan siswa yang kemudian berdampak pada komponen kebugaran seperti kecepatan, kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Contohnya itu ada yang pertama, PJOK sebagai variabel bebas atau mempengaruhi kebugaran jasmani. Itu contohnya siswa yang mengikuti pelajaran PJOK selama 3 kali dalam seminggu itu biasanya daya tahannya lebih baik daripada siswa yang jarang ikut kelas PJOK. Yang kedua itu ada pengukuran PJOK meliputi frekuensi, kualitas pembelajaran, dan keaktifan siswa. Biasanya latihan terstruktur seperti lari, push up, shuttle run itu biasanya siswa yang melatih itu dia mempunyai kecepatan dan kelincahan yang lebih baik. Dan yang terakhir ada faktor yang berdampak pada komponen kebugaran seperti kecepatan, kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Siswa yang aktif berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan sepak bola atau bola basket itu biasanya mengalami peningkatan kebugaran jasmani secara keseluruhan lebih baik daripada siswa yang tidak mengikuti sama sekali. Baik, selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian kami terdiri dari siswa kelas 5 dan 6 SD dengan usia 10-12 tahun. Sampel yang digunakan berjumlah sekitar 60 siswa yang dipilih menggunakan teknik purposive random sampling agar sesuai dengan kriteria penelitian. Yang selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah PJOK yang diukur melalui kehadiran, kualitas pembelajaran, dan aktivitas fisik siswa. Variabel terikat yaitu kebugaran jasmani yang diukur menggunakan TKJI. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu tes TKJI untuk mengukur kebugaran jasmani, angket untuk mengetahui persepsi siswa terhadap pembelajaran PJOK, observasi untuk melihat aktivitas fisik, serta dokumentasi dari data sekolah. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen utama yang digunakan adalah tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI yang telah terstandarisasi. Selain itu, digunakan alat pendukung seperti stopwatch, meteran, matras, serta angket skala Likert untuk mengukur persepsi siswa. Baik, yang selanjutnya ada analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk memperoleh gambaran yang jelas dan akurat mengenai hubungan antara pembelajaran PJOK dengan tingkat kebugaran jasmani siswa. Tahap pertama adalah analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi umum data, seperti nilai rata-rata median, standar deviasi, serta distribusi tingkat kebugaran siswa. Dari tahap ini, penelitian dapat mengetahui apakah tingkat kebugaran siswa tergolong rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian di tahap kedua adalah uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Korelasi ini juga menunjukkan seberapa kuat hubungan tersebut, apakah lemah, sedang, atau kuat. Nah, di tahap ketiga ada analisis regresi sederhana yang bertujuan untuk mengetahui sebesar apa pengaruh PJOK terhadap kebugaran jasmani siswa. Melalui analisis ini dapat diketahui apakah peningkatan kualitas pembelajaran PJOK dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kebugaran siswa. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis, yaitu untuk menentukan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Jika hasil analisis menunjukkan nilai signifikan, maka hipotesis alternatif diterima, yang berarti terdapat pengaruh nyata PJOK terhadap kebugaran jasmani siswa. Kemudian selanjutnya ada jadwal penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 4 minggu dengan tahapan yang sistematis agar proses penelitian berjalan efektif dan terarah. Di minggu pertama, yaitu pada tahap persiapan,
meliputi penyusunan instrumen penelitian seperti angket dan lembar observasi, koordinasi dengan pihak sekolah, serta penentuan sampel penelitian. Di minggu kedua, itu ada pengumpulan data. Dilakukan pelaksanaan tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI, penyebaran angket pada siswa, serta pengumpulan data awal terkait aktivitas PJOK. Di minggu ketiga yaitu observasi dan dokumentasi. Di minggu ini penelitian melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran PJOK serta mendokumentasikan aktivitas siswa selama kegiatan berlangsung. Di minggu keempat yaitu ada analisis dan pelaporan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode statistik, kemudian disusun menjadi laporan penelitian yang sistematis dan ilmiah. Nah, dengan pembagian waktu ini, penelitian dapat berjalan secara terstruktur dan menghasilkan data yang valid. Kemudian ada selanjutnya yaitu hasil yang diharapkan. Nah, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa temuan penting yang memiliki nilai teoritis dan praktis. Yang pertama, diperoleh data empiris mengenai tingkat kebugaran jasmani siswa sekolah dasar, sehingga dapat diketahui kondisi nyata kebugaran siswa saat ini. Yang kedua, penelitian diharapkan mampu membuktikan adanya pengaruh pembelajaran PJOK terhadap kebugaran jasmani siswa, baik secara parsial maupun signifikan. Hal ini penting sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK di sekolah. Yang ketiga, ada penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi komponen kebugaran jasmani yang paling berkembang, seperti kekuatan, kecepatan, kelincahan, atau daya tahan, sehingga dapat menjadi fokus pengembangan dalam pembelajaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menghasilkan iuran berupa laporan ilmiah, artikel penelitian, serta rekomendasi praktis bagi guru, sekolah, dan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan. Jadi, berdasarkan keseluruhan kajian, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran PJOK memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kebugaran jasmani siswa di sekolah dasar. Melalui aktivitas fisik yang terstruktur, siswa dapat mengalami peningkatan pada berbagai komponen kebugaran seperti kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan daya tahan. Oleh karena itu, pelaksanaan PJOK perlu dilakukan secara optimal, baik dari segi frekuensi, kualitas pembelajaran, maupun keaktifan siswa agar dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap kesehatan dan kebugaran siswa. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.